Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap alim ulama yang kami muliakan, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para bapak, para ibu yang kami muliakan, proses perjalanan hidup kita sudah memasuki sekian puluh tahun yang telah kita lalui bersama-sama. 2 bulan yang lalu telah kita lalui minimal, yakni ketika melalui bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan sekarang telah memasuki di bulan suci Ramadan. Ulama mengatakan ketika kita berada di bulan Rajab, itu adalah upaya-upaya untuk membersihkan zahir kita, dosa-dosa yang ada di anggota badan, di anggota fisik ini diupayakan, diusahakan benar-benar suci. Kemudian di bulan yang kedua, yakni bulan Sya'ban, adalah meningkat kepada pembersihan jiwa, kepada pembersihan hati. Mudah-mudahan upaya-upaya selama 2 bulan itu benar-benar Allah memberikan kesuksesan. Nah, pada urutan yang ketiga ini, yakni di bulan Ramadan ini, adalah saat-saat kita membersihkan jiwa kita. Jadi dari fisik yang bagian luar, ya, mulai dari mata, telinga, mulut sampai ke kaki, kemudian hati kita, ya. Dan sekarang adalah ruh kita, ya, jiwa kita. Ini diingatkan, ij'alil himmata firruh, ij'al al-himma firruh. Berupayalah kita memiliki cita-cita yang tinggi untuk membersihkan ruh kita ini. Sebab ruh, ya, ini karena berhimpitan dan menyatu dengan fisik, kadang terbawa oleh fisik, oleh zahir kita, ya. Terbawa keluar dari jalur, ya, keluar dari jalur yang semestinya. Ruh yang semestinya ini menghadap kepada Allah, kadang dibawa oleh fisik kita ini kemana-mana, sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di bulan Ramadan ini agar supaya kembali kepada jati diri yang sebenarnya, yaitu ruh adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hazima fin nafsi. Kemudian kita juga menjadikan diri ini kembali lagi, kembali lagi. Wal maut fil badan, fil mautah fil badan. Dan pada saatnya nanti badan ini akan mengalami kematian, ya. Selesai tugasnya, ya. Kalau sudah selesai tugasnya, maka akan digulung tikar, ya. Badan sudah selesai, ya. Mata, telinga sampai ke kaki ini tugasnya sudah selesai, yang kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna manzilaka al-qabru, ya. Karena tempat yang sebenarnya dari kita ini adalah kuburan, ya. Kita membangun tempat di dunia ini, rumah
dibangun yang sebagus mungkin, sebaik mungkin, itu adalah hanyalah rumah sementara. Sudah jarang dihuni sampai 100 tahun. Sudah sungguh sangat jarang untuk masa-masa saat ini. Wa ahlul maqabir yantadiruna fi kulli lahzatin. Sementara ahli kubur itu berarti dari orang-orang zamannya Nabi Adam sampai kepada orang yang terakhir detik ini meninggal. Itu semuanya menunggu keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang telah mendahului saat ini adalah menunggu kita yang masih berkesempatan hidup di dunia ini. Mata tasilu ilaihim, kapan kalian ini akan mendatangi kami? Itulah kata ahli kubur. Karena ini mesti waktu kita ini tiap detik tiap detik sampai 60 detik menjadi menit 60 menit kemudian menjadi jam 12 jam kemudian jadi 1 hari, 12 jam yang kedua kemudian jadi 1 malam, terus berjalan seperti itu. Jadi seminggu, jadi setahun, kemudian bertahun-tahun, dan pada akhirnya akan sampai ke titik nol. Kita berangkat dari nol dan akan sampai kepada nol. Itu sudah menjadi kepastian. Nah, ini yang diingatkan, agar kita ini supaya ingat kita terlahir dan kemudian juga akan berakhir. Nah, karena perjalanan yang akan kita ini tuju begitu jauh tanpa batas. Kalau kita mungkin ke Wali 5, ke Wali Songo tidak terbatas, terbatas 3 hari, kemudian 1 minggu. Tapi perjalanan panjang yang tanpa batas ini, maka mesti kita iyyaka antasila ilaihim bila zadin. Kita harus waspada, jangan sampai menuju ke sana itu tanpa bekal. Dalam perjalanan seminggu saja mesti harus banyak bekal. Mesti di perjalanan ini dibutuhkan. Nah, perjalanan kita yang sangat jauh ini maka harus membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Al-ilmu bila amalin jununun. Kita sudah belajar semenjak dari TK sudah diajarkan, bahkan mulai terlahir sudah diajarkan. Orang tua kita mengajarkan adzan yang disuarakan di telinga yang kanan, kemudian diiqomai dengan di telinga yang kiri. Itu tujuannya adalah tidak lain agar supaya kita di saat sudah menerima khitab, sudah menerima kewajiban dengan sholat itu, sekiranya benar-benar bisa mendengar. Ada efek dari telinga yang mendengar adzan ini, sebuah seruan, sebuah panggilan agar supaya sejenak saja kita kembali kepada Allah. Di saat adzan, sesibuk apapun dari kita ini hendaknya dihentikan. Kita kembali kepada Allah, yang kemudian dilanjutkan dengan iqomah ke telinga yang kiri. Ini adalah sebuah simbol agar supaya kita ini tidak lupa, tidak lupa. Ya, alhamdulillah ketika tersentuh hati kita, berarti pelajaran yang pertama kali diajarkan oleh orang tua kita ini telah masuk ke dalam hati kita ini, dan mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai akhir hayat, yang kemudian kita terus belajar. Sangat dibutuhkan ilmu itu. Di saat kita mengarungi hidup di dunia ini, tanpa ilmu pasti sesat,
pasti sesat, pasti akan keluar dari jalan yang sebenarnya, dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui ilmu, ya ilmu saja. Ilmu apa saja, terutama yang berkaitan yang saat ini kita berada di bulan Ramadan. Nah, ilmu-ilmu yang ada di bulan Ramadan mesti ini dijalankan. Nah, karena ilmu tanpa diamalkan ini dikatakan jununun, ya seperti orang gila. Ya. Bagaimana orang gila? Ya sudah tidak peduli, ya. Tidak peduli dengan aturan-aturan, ya. Karena akalnya memang tidak berfungsi, ya. Akalnya tidak berfungsi. Mereka sudah di luar aturan, ya. Terserah saya, kata orang gila, mau apa mau gitu. Ada seruan sholat tidak berpengaruh dirinya. Nah, untuk orang gila itu tidak masuk hukum, ya. Tapi kita ini yang satu sisi dikatakan gila, ya, tapi sebenarnya waras, dan ini masih ada tuntutan, ya, masih dituntut. Namun dari satu sisi tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Wal amalu biwairi ilmin la yakunu, ya. Sementara kita beramal, ya, tanpa didasari oleh suatu ilmu, maka jelas amalnya tidak akan sah. Ya, kita berpuasa tidak tahu ilmunya berpuasa, ya tidak sah. Ya. Contoh di bulan Ramadan ini, salah satu syarat untuk sahnya berpuasa adalah dengan niat di malam hari. Ya. Tadi malam misalnya ingat, ya, bahwa untuk hari ini, ya, ini akan berpuasa, ingat betul. Tetapi dengan sengaja tidak ada niat, ya, tidak berniat di dalam hatinya, maka jelas puasanya tidak sah. Itu satu contoh tahu tapi tidak diamalkan. Nah, jadi kalau tahu, ya, atau beramal, ya, tanpa didasari oleh suatu ilmu, maka amalnya gagal, ya, amalnya tidak sah. Ya. Wa'lam annal ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yuhmiluka 'ala at-ta'ah la yub'iduka ghadan an nari jahannam. Perlu diketahui, ilmu yang kita miliki, yang telah kita belajar, tapi tidak mampu untuk menjauhkannya dari maksiat-maksiat di hari ini, di saat ini, dan tidak mendorong untuk bisa taat, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, la yub'iduka ghadan an-nari jahannam. Maka besok, lusa, dan seterusnya, ya, ilmunya itu tidak akan dapat menjauhkan dari neraka jahanam. Ya. Betapa banyak berilmu, ya, ini justru lebih berbahaya dari orang yang tidak berilmu. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Ya. Orang yang alim, orang yang berilmu, tetapi dengan kealiman dan ilmunya tidak membawa dia mampu untuk mengamalkan, ya, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Ya. Jadi harapan besar bagi kita semua, dan harus berusaha setelah memiliki ilmu. Ilmu apa saja ini mesti harus diamalkan, sebab jika tidak diamalkan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam ta'mal bi ilmika al-yawma, apabila kita ini tidak beramal dengan ilmu kita di hari ini, walam tudarik al-ayyam al-madiyah taqulu wadan yaumal qiyamah farji'na na'mal salihan. Jika di hari ini kita tidak beramal sesuai dengan ilmu kita, kemudian tidak mengqadha, ya, di hari-hari yang lalu, ya, tidak menutupi kekurangan-kekurangan di hari yang lalu, pasti nanti di hari akhirat itu pasti meminta kepada Allah,
farji'na na'mal solihan. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk kembali ke dunia. Kami akan beramal sebanyak mungkin. Ya. Ini tidak perlu jauh-jauh. Ya. Kita mungkin sering ya setelah menjadi bapak, menjadi ibu ini terbersit di hati, ya Allah, umpama saya menjadi muda lagi ya, mesti saya ini akan berusaha keras untuk belajar ya, untuk mencari hal-hal yang bermanfaat. Sering muncul di diri kita ini. Mengapa dulu waktu muda, ketika sehat ya, ketika masih bugar ya, kok hanya dibuat leha-leha. Di dunia ini saja sudah merasakan penyesalan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Semua manusia itu pasti akan mengalami penyesalan. Nah, ini sumpah Allah dengan al-asri. Al-asri itu adalah bisa dikatakan, bisa diartikan dengan waktu asar ya. Kalau dihitung dalam sehari, waktu asar itu adalah waktu-waktu di mana berakhirnya satu hari ya. Jadi dari pagi nanti satu hari itu simbol dari berakhirnya adalah di waktu sore. Setelah itu kemudian memasuki malam lah. Seharian jika tidak berprestasi, tidak beramal, pasti nyeselnya nanti di waktu asar itu adalah menjelang waktu akhir. Nah, ini baik asar di dunia ya, atau asar waktu akhir dari usia kita. Nyawa kita sudah berada di kerongkongan ya, itu pasti akan mengalami penyesalan ya, akan mengalami penyesalan. Di saat nyawa kita sudah berada di kerongkongan ya, kemudian mau bertobat ya, atau mau kembali lagi, ini hal yang sudah tidak mungkin lagi ya. Nah, yang terakhir penyesalan itu adalah di asar di hari akhir ya, sudah masuk ke kubur ya, ini meminta kepada Allah, farji'na, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihan, kami akan berbuat yang sebaik-baiknya, kami akan berpuasa dengan baik ya, kami akan sholat dengan baik, kami akan membaca Al-Quran dengan baik. Tetapi di saat itu dikatakan, ya ahmaku, wahai orang yang bodoh ya, wahai orang yang dungu, anta min hahuna tadi, kemana saja waktu berada di dunia dulu. Nah sekarang ya sudah tidak mungkin ya. Mana ada orang yang telah meninggal dunia kemudian bisa bangkit lagi, kemudian beribadah dengan yang sesungguhnya. Jadi sesuatu yang sudah tidak mungkin ya. Maka kesempatan saat ini, entah tinggal berapa waktu lagi kesempatan kita yang diberikan oleh Allah, maka bermohonlah kita kepada Allah agar senantiasa kita dapat mengisi waktu-waktu kita ini dengan hal-hal yang positif, dengan sesuatu yang baik ya. Qala Abu Bakar As-Siddiq, hadirin yang kami muliakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, hadhil ajsad qafasut tuyur au istiblul au istablul dawabi. Ketahuilah bahwa jasad ini bagaikan kurung burung ya, bagaikan kurungannya burung ya, atau bagaikan kandangnya hewan. Fatafakkar fi nafsihima, maka berfikirlah kita ini tergolong dari sangkarnya burung atau kandangnya hewan ya. Min ayyihima anta, in kunta minat tuyur al alawiyah fahina tasma'u tinina toblin irji'i ila rabbiki. Ketika kita ini bagaikan burung ya, ketika mendengar seruan
irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, ya. Maka akan segera bergegas, ya. Burung itu ketika telah mendapat seruan, ya, dari yang memiliki, akan segera kembali, ya, dari tempat duduknya menuju ke tempat yang tinggi, ya. Ila antakuna fi a'ali burujil jinan, ya. Dia akan kembali ke tempat yang terhormat, yakni surga, ya. Jadi kalau jiwa kita ini bagaikan burung, ya, ketika sudah sampai pada saatnya, maka akan kembali kepada Allah radiyatan mardiyah. Allah ridho, ya, kita ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi harapan besar kita, ya, bisa kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman, bergoncanglah arsy Allah, ya, min mauti Sa'd bin Mu'adin, karena kematian Sa'ad bin Mu'ad, ya. Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal, maka arsy Allah ini berguncang. Wal iyadu billah in kunta minad dawab, ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan kalau jiwa kita, ruh kita ini bagaikan dari hewan, ya, yang keluar dari kandangnya. Kama qala Allah taala ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu bagaikan hewan, bahkan lebih sesat. Nah, hewan itu banyak yang patuh kepada perintah tuannya, ya. Seperti anjing, disuruh ke sana mengikuti, disuruh ke situ mengikuti. Tetapi manusia ini kadang banyak disuruh ke sana, diajak berpuasa enggan, ya. Diajak sholat enggan, ya. Nah, kalau keadaannya seperti itu, balhum adol, ya, bukan hanya seperti hewan, tetapi lebih menyesatkan, ya. Maka tak ada jaminan, ya. Fala ta'man intiqaluka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Kalau keadaannya seperti itu, tidak ada jaminan kita ini setelah kepulangannya nanti ke kubur malah justru menuju kepada hawiyatin nar, masuk ke dalam jurangnya neraka. Jadi sekali lagi, bahwa gambaran di dalam ruh kita, jiwa kita ini ada dua, ya, bagaikan burung dan bagaikan hewan, ya. Bagaikan burung yang ada di sangkar, bagaikan hewan yang ada di kandang. Jika burung, tempatnya adalah di tempat yang tinggi, ya. Jika ruh kita bagaikan burung, akan kembali ke surga. Jika ruh kita bagaikan hewan, bagaikan kambing, sapi, maka kita tidak ubahnya seperti itu, ya, akan terperosok ke jurang neraka hawiyah. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, mudah-mudahan di sisa bulan Ramadan ini Allah berikan terus kesemangatan bagi kita. Semangat sholat subuhnya, semangat sholat zuhur, asar, maghrib sampai ke isanya, dan kesunahan-kesunahan yang lain, agar supaya ruh kita ini terus diperbaiki dan mengalami kesuciannya, dan nanti kita berakhir seusai bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatil lana fi dinina. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.